perasaanku nih udah nggak enak turun itu, udah nggak enak banget. Jadi mata ke depan, tapi di kanan kiriku nih berasa kayak ada orang lalu lalang gitu loh. Tapi kalau aku ngeliat ke samping nggak ada. Aku baru napakin kakiku di tempat itu, tek, dia lari dia. Wih, banyak banget deh. Kata aku, posisi ini udah kaku mas ini. Ini astagfirullahaladzim, aku gitu kurang ngajar aku. Jadi udah perasaanku nggak enak nih. Aku pengen cepet-cepet turun nih. Aku nggak mau kalau sampai maghrib masih di sini. Ya bener dibilang dari suara hewan yang nggak pernah aku denger tuh kedengeran di situ. Wah ini udah nggak beres nih aku gitu kan. Tapi aku berusaha untuk bagus nih yang keluar dari situ sujud syukur aku mas. Ya Allah, astagfirullah. Aku ngeliat ke belakang kan. Aku ngeliat ke belakang tuh memang kayak bener-bener ini pohon besar. Jadi kayak gua gitu loh. Aku itu kayak bener-bener gua. Jadi itu kalaupun masuk tuh cahaya nggak ada gitu loh. Padahal kita masak ada cahaya. Iya tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Si Samprum. Di video kali ini saya bersama narasumber saya yang akan seperti biasa menceritakan sebuah kisah. Langsung saja ke Mas Dede, kita dengar ceritanya beliau gimana. Kalau di gunung apa segala macem ya lumrah lah ya kalau di gunung segala macem. Cuman aku nggak mau yang di gunung, takutnya mungkin setiap persepsi mungkin beda-beda orangnya, karena tergantung dari orangnya juga. Ya itu tadi sama kayak aku cerita itu tadi ya, aku tuh orangnya dibilang pemberani yang enggak, penakut juga enggak. Tapi kalau aku udah ibaratkan masuk ke tempat gelap, kalaupun aku nggak punya pikiran apa-apa, biasa aja aku jalan. Mau tempat sepi kayak gimana pun, setro kuburan biasa aja. Tapi kalau udah aku mau di tempat pun rame, kalau aku udah nonton film apa cerita-cerita gitu, itu udah berasa nggak nyaman lah, udah aku nggak nyaman banget. Sama kejadiannya pernah nih mas, ada sama Mr. Jambrong gitu. Aku biasa melakukan seperti memeluk pohon. Itu bener-bener orang paling nggak ada akhlak ya dia itu sebenarnya. Serius itu, wah itu emang bener-bener nggak ada akhlak. Dia udah tahu aku orangnya penakut kan gitu kan. Jadi waktu itu jalan kita mendaki, bukan mendaki sih sebenarnya. Ceritanya ngetrek, tapi ngetreknya kita di atas 2000 mdpl. Itu bukan ngetrek sebenarnya, di prank itu. Itu hiking namanya. Jadi ingat kalau kita ngetrek itu di bawah 1000 mdpl. Kalau udah di atas 1000 itu namanya hiking. Seperti itu, ya kan? Karena bukit yang bisa disebut gunung itu di atas 600 mdpl itu udah bisa disebut gunung. Kalau di bawah itu bukit. Makanya disebut trekking. Ini kita diajak trekking tapi jalannya 96 mdpl itu udah hiking, dan persiapannya tuh nggak ada persiapan hiking, dan itu toptek, dan itu udah berangkat pagi pulang sore, di atas cuma 2 jam masak mie doang pulang. Nah jadi ceritanya itu memang bener-bener tempatnya memang bagus, bagus kayak kita kalau ngomongin ini ya, maksudnya bukan chemistry mistisnya ya, kalau kita ngomongin alamnya tuh memang bagus. Suka dengan kultur tempatnya yang masih bener-bener kayaknya oksigennya tuh bener-bener masih banyak. Jadi pohon-pohon besar itu ditumbuhin lumut-lumut, yang segala banyak lumut tuh masih banyak banget di sana. Jadi di situ kita jalan nih mas, kita jalan sama orang gabungan sama pendaki-pendaki senior di atas umur 40 tahun waktu itu. Jadi dari kita tuh cuma 3 orang. Jadi dari aku, si Mr. Jambrong sama Viko lagi satu tuh 3 orang. Jadi kita jalan nih mas,
kita sempat ketinggalan. Wah, pokoknya kalau dari perjalanan tuh kita udah hampir mati semua tuh karena jalurnya turun, bawa motor metik, kampasnya yang udah hampir habis, jadi bener-bener blong, udah mau masuk jurang waktu itu. Itu udah parah banget. Jadi kita baru masuk pintu rimbanya itu, aku udah berasa ini baru benar-benar oksigen murni nih, iya kan? Segar sekali ya. Ini pikiranku nih udah menikmati alam banget, jalan itu penuh dengan wah ini oksigen enak banget nih, belum pernah ngerasain oksigen seenak ini kan gitu set. Dan tiba-tiba jedek sampai di mana orang-orang itu kan, kalau orang Bali percaya penghormatan itu mensyukuri sesuatu tuh di tempat-tempat yang mungkin ada beberapa tempat yang diletakkan untuk kita sakral permisi atau wujud kita bersyukur kepada mereka, ya kan, si penunggu-penunggu di sini udah ngasih kita, pokoknya kepercayaan mereka begitu, itu bagus banget. Dan aku mempercayai itu gitu loh, mempercayai itu dengan dasar ya kita harus bukan ke tanda kutip yang ke bisnisnya ya, tapi ke balik lagi ke atasnya gitu loh, mensyukuri itu dengan cara kita masing-masing begitu. Nah, dan itu ada beberapa bukan pos sih sebenarnya. Kalau pos itu nggak ada sebenarnya, kita naik itu nggak ada pos, cuma tempat pemberhentian sementara untuk para teman-teman kita yang Hindu untuk sembahyang itu tadi, ngatur buat permisi lah kan gitu. Itu ada 3 tempat lah. Jadi di tempat pertama itu kita biasa aja. Mau masuk ke tempat kedua, si Mr. Jambrong nih ngomongnya udah ngaco nih. Itu yang bikin aku kesel loh. Udah capek, dia ngomongnya udah ngaco, udah ini begini deh. Udah shit. Diam. Udah kayak minta naik. Ini memang aku posisinya tuh paling belakang sama dia, Mas. Sama si Mr. Jambrok tuh memang paling belakang gitu loh, berdua. Aku memang tipikal pendaki yang jalan lambat, santai gitu loh, nggak mau ngejar apa sih buru-buru. Lo mau naik duluan ya udah silakan, gue mau nikmatin aja dulu gitu kan. Nah, jadi di saat itu jalan setelah nyampe lah di titik persembahyangan kedua. Jadi jarak kita tuh 20 meter di atas orang-orang berhenti, kita maunya ngejar biar kita bisa jalan bareng. Taunya mereka kan udah berhenti lama di situ. Nah, jadi akhirnya mereka jalan duluan, kita juga jalan. Akhirnya mereka udah saya atas, kita baru sampai di tempat sembahyang itu tadi. Nah, sebelum nyampe ke situ 1-2 meter, aku di depannya si Mr. Jambrong itu tadi. Berusaha untuk biar aku nyampe duluan, ya kan? Aku mau berhenti bentar, paling nggak minum, baru jalan lagi gitu kan. Aku baru napakin kakiku di tempat itu, tek, dia lari dia. Wih, banyak banget deh, kata aku. Posisi ini udah kaku Mas ini Astagfirullahaladzim, aku gitu kurang ngajar kau aku. Udah niat mau berhenti, mau istirahat gitu. Dia lari dia Mas, wih banyak banget deh kata dia. Ya maksudnya tuh dia kan memang tahu gitu loh. Jadi kalau ada dupa apa segala macam tuh mungkin ada yang dateng makan gitu kan, dia ngeliat gitu. Dan posisiku tuh memang pas di situ gitu loh. Jadi mauku tuh biar engsel ini biar diem dulu gitu loh. Jadi dia lari, aku nggak bisa ngejar. Percaya nggak sih kalau kucing kepepet tembok 2 meter bisa dia lompatin? Bisa. Ya kan? Sama kayak orang, kalau orang udah bisa ngeliat begitu mau dia capek, itu tetap aja lari dia. Tenaganya pasti nambah 100 kali lipat kan. Nah, aku nggak bisa ngeliat, jadi aku cuma bisa brengsek kayak gitu kan. Aku jadi nggak bisa lari Mas, nggak bisa lari, posisi itu nanjak. Wah kurang ajar, nggak jelas nih anak nih aku gitu. Jadinya aku dengan sisa-sisa tenagaku megang air tuh aku naik gitu kan. Aduh brengsek anaknya. Akhirnya ketemu dia, wah aku udah nggak bisa ngomong nih. Wah kurang ajar kau ngeprank aku nih. Aku nggak suka kau gini. Akhirnya jalan kita main. Nah di pos itu udah di pos ketiga tuh udah kita ketemu sama teman-teman kan dari pendaki yang mau turun tuh kan. Udah mulai tenang, kita ngobrol-ngobrol biasa, udah mulai lupa nih yang tadi set. Sampai atas udah sampai puncak, kita ngobrol-ngobrol terus sampai situ gini.
sore itu kalau nggak salah asar jam 4, kalau nggak salah tuh jam 4 kita mutusin gimana caranya sebelum maghrib kita udah harus di bawah. Nah terus habis itu setengah 4 kita turun mas, itu posisi kabut, bener-bener kabut. Jarak pandang tuh kalau kita nekat itu cuma 1 meter dan kita putusin untuk nggak turun, tunggu kabut itu selesai dulu. Nah terus akhirnya kabut udah mulai hilang tuh kabut, kita turun ya. Turun tapi aku posisi paling depan nih mas, tinggal kita bertiga nih, tetap paling belakang, yang depan udah hilang semua, tinggal kita bertiga nih. Nah akhirnya aku mutusin buat di depan, aku di depan, Mr. Jambrong di tengah, si Viko di belakang. Perasaanku nih udah nggak enak turun itu, udah nggak enak banget. Jadi mata ke depan, tapi di kanan kiriku nih berasa kayak ada orang lalu lalang gitu loh. Tapi kalau aku ngeliat ke samping nggak ada. Jadi mata yang samping ini loh yang ngelihat ke samping gitu kan. Jangan kita kan, ini kan kita kelihatan nih. Ini jadi udah perasaanku nggak enak nih. Aku pengen cepet-cepet turun nih. Aku nggak mau kalau sampai maghrib masih di sini. Aku udah berusaha cepet-cepet ya. Ini si bangke 2 orang ini, si Jambrong sama si Viko. Kita kan turun itu pakai ini webbing, ya kan? Jadi memang jalurnya begini, naik pun pakai webbing, turun pakai webbing, memang di jurang gitu kan. Aku udah berusaha cepet-cepet biar mereka juga cepet-cepet gitu kan. Aku udah di bawah, pas di pohon besar itu, aku di situ diem dulu begini nungguin mereka turun, baru kita jalan kan. Bukannya mereka turun, itu jadi yang satunya di jurang megang webbing, yang satunya di atas, mereka curhat. Wah sialan ya anak-anak dengan bener-bener. Jadi curhat mereka tuh ada sekitar 20 menit per 15 menit. Jadi mereka curhat tuh posisi dengan si Mr. Jambrong megang webbing, si Viko di atas. Jadi si Viko begini, sejauh ini. Emang nggak ada tempat yang bagus buat mereka curhat gitu loh. Jadi aku terkejut cepetan aku gitu kan. Akhirnya baru mereka sadar, oh iya turun akhirnya tuh. Dari webbing tuh turun, saya turun. Oh aku udah jalanku cepet-cepet nih. Mereka mungkin nyadar kan. Benar. Tapi mereka berusaha buat tenang, kalem gitu. Aku nggak bisa kalem nih, batinku udah nggak enak nih, udah dari kanan kiri gitu kan. Masuklah 4:30 mas. 4:30 tuh makin kayak berasa kenceng banget gitu loh, kayak batinku nih keluar aja cepetan gitu loh. Udah nggak tenang ya. Namanya kita udah nggak tenang kan, keluar. Mereka sih mikirnya orang di sini bagus-bagus kok orangnya gitu loh, santai aja kalem. Ya kue bisa ngeliat, aku nggak bisa gitu loh. Percaya nggak? Dari beberapa orang kan, kalau aku tahu nih dari beberapa orang, kalaupun ada dia liatin itu pasti nggak semua. Nggak semua. Ya kan, biarpun dia bisa ngeliat, tapi untuk seutuhnya ada santai yang bener-bener diliatin tuh cuma 1 orang. Nah itu yang aku takutin. Tiba-tiba dia muncul di depanku begini. Nggak lucu juga gitu loh. Akhirnya turun mas, aku berasa cepet-cepet. Terus habis itu aku udah berasa capek kan. Ya udahlah kita break dulu lah, 20 menit kita ngerokok. Nah 10 menit atau 15 menit kita ngerokok dulu ya. Ngerokok mas kita, jadi kita tuh ngerokok di tempat dimana pohon 2 besar depan. Di depannya Viko, di sini Mr. Jambrong, aku di sini. Di pohon yang kecil itu, di sana pohon juga. Aku di situ juga udah mulai nggak tenang. Aku berasa di belakangnya dia. Jadi posisiku kalau aku, nah jadi bertiga begini ya. Jadi kalau aku ngelihat ke sana, ke Viko, di sini Mr. Jambrong, di belakangnya Mr. Jambrong ini kayak banyak orang nih. Kalau aku ngeliat ke sini, otomatis di pohon, ya kan? Di pohon ini kayak orang gitu loh, kayak orang celingkukan begini. Oh merinding aku kalau cerita terus 5. Aku udah nggak tenang rokok nih, nyedotku udah nggak gitu, nggak, udah cepetin biar cepet selesai pokoknya. Soalnya mereka bilang ngabisin rokok, rokokku cepet-cepet tak habisin nih, rokokku tak habisin set. Aku udah berdiri nih mas, yaudah yuk, aku udah berdiri, mereka masih curhat nih, curhat dari keagamaan, keluarga besar, dicurhatin lagi, alam semesta, astagfirullahaladzim orang-orang nih aku gitu kan. Ayo
cepetan turun ya aku tuh. Aku udah berdiri tuh masih nungguin mereka curhat tuh ada sekitar 15 menitan. Padahal kita duduk itu udah 10 menit. Aku berdiri nungguin mereka curhat itu udah 15 menit, total hampir setengah jam di situ. Akhirnya mungkin mereka yaudah ya. Turun nih mas, turun tuh udah kenceng, mau berhenti bentar, nggak ada, ayo turun udah. Aku udah berusaha, ayo turun udah turun. Akhirnya bener jam 5 itu kita hampir mau masuk pintu rimba itu. Udah mau masuk pintu rimba, dia kebelet kencing. Pas di tempat kebelet kencing itu bener-bener aku berusaha untuk mengalihkan suasana tuh mas. Dia kencing, nungguin dia kencing kan, aku sama Viko tuh mungkin Viko berasa, dia juga berasa, aku tuh, ih bagus ya. Ininya apa namanya, pohon-pohonnya bisa dibuat aquascape gitu kan, jadi kayak akar-akar yang ditumbuhin sama lumut-lumut gitu kan. Bagus nih buat aquascape nih. Itu dalam hatiku udah ini apa nih suara apa nih, itu udah denger suaranya aku. Bukan bayangan lagi, aku udah denger suara kayak ya bener dibilang dari suara hewan yang nggak pernah aku denger tuh kedengeran di situ. Wah ini udah nggak beres nih aku gitu kan. Tapi aku berusaha untuk bagus nih yang ini si Mr. Jambrong nih nggak tahu dia kencing atau berak nih lamanya minta ampun, astaga udah pintu rimba nih gitu kan. Akhirnya datang dia, wah aku udah ninggalin dia tuh jarak 5 meter kayaknya, aku udah di tempat, udah di depan dengan cepet-cepet. Kelihatan cahaya itu, memang cahaya tuh nggak kelihatan loh mas. Jadi kayak sisa-sisa cahaya aja yang masuk gitu loh, kecil-kecil gitu. Keluar dari situ sujud syukur aku mas langsung. Ya Allah, astagfirullah, aku ngeliat ke belakang kan. Aku ngeliat ke belakang tuh memang kayak bener-bener ini pohon besar. Jadi kayak gua gitu loh. Itu kayak bener-bener gua, jadi itu kalaupun masuk tuh cahaya nggak ada gitu loh. Padahal kita masak ada cahaya, iya tertutup di tempat kita berhenti di aquascape itu tadi. Astaga, aku begitu. Itu udah paling konyol lah aku, makanya aku bilang ke dia lagi, Mr. Jambrong kan, boleh kok ngajak aku hiking tapi jangan pernah ngomongin orangnya di depan rumahnya aku gitu. Ketawa dia bukannya malah dia malah ngetawain kepanikanku gitu loh. Ya memang sebenarnya seru juga ngetawain kepanikan orang tuh memang lucu, tapi kalau kita yang panik tuh bener-bener kayak bangke nih orang, nggak tahu orang lagi bener-bener buru-buru. Wah itu bener-bener sangat tuh gila tuh, bener-bener astaga. Tuh kalau nggak, coba aja lihat kalau pengen tahu videonya si Mr. Jambrong Gunung Sangyang tuh. Aduh. Berapa kali mendaki ke sana mas? Ke mana Sangyang? Sangyang sekali tuh baru itu aja ya, itu pengalaman pertama ya? Bilangnya trekking tapi hiking sampai ke webbing, bayangin cuma celana pendek masuk ke hutan ini kan. Iya. Astagfirullahaladzim, itu benar-benar di prank itu. Makanya hati-hati, makanya kalian kalau punya temen yang udah biasa mendaki, usahakan searching dulu gunung yang mau kalian daki gitu loh. Bener-bener persiapannya bener-bener matang. Astagfirullah, jangan terlupa jaga ya. bener-bener di prank kalian, hati-hati. Iya. Jadi ya itu ya, aku nggak tahu juga sih kalau mata batin apa segala macam, dia aku juga belum pernah tahu juga sih kayak gitu mas, bisa katanya dibuka apa segala macam. Ya gimana ya, aku pada dasarnya memang orangnya suka berlogika gitu loh. Tapi keyakinan dari keyakinanku gaib itu ada. Kita nggak bisa pisahin. Itu namanya. Gaib itu selalu ada, cuman nggak semua orang itu bisa ngerasain atau mengalaminya secara langsung lah. Tapi kalau keseharian kita ya kita berdampingan sama mereka. Iya. Cuman kita beda alam kan, kita masing-masing alam aja. Banyak tuh mas kalau perkawinan di gunung, cuman ya next time lah kalau di gunung tuh beberapa tempat memang ngeri. Hati-hati lah makanya. Kalau kalian pamit sesuai kepercayaan kalian aja mau pamit. Memang waktu itu kesalahan kita waktu mau masuk Sangyang itu, pertama kalinya aku naik gunung itu kita nggak berdoa. Sama mereka bertega, karena memang kita ngejar waktu itu udah ketinggalan sama tim lain. Itu mendengar betul, memang harus berdoa dulu. Iya. Yakin itu. Oke sahabat semua, itulah cerita dari Mas Ade.
dari pengalaman beliau dari naik gunung. Jadi itu semua pengalamannya yang sudah diceritakan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga subscribe ya sebanyak-banyaknya. Subscribe itu gratis, John. Ya 100% gratis. Oke teman-teman, kita pamit di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.